Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Lima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan juga tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Kebumen. Tepatnya kita berada di sebuah pemakaman yang namanya makam Mbah Panji Prawirayuda. Mbah Panji Prawirayuda. Dan makam ini dianggap keramat karena banyak diziarahin oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertentu dan setelah berziarah di sini niat hajatnya terkabul ya Pak ya. Betul. Nah, yang membawa kami kemarin adalah Pak Heri. Ini adalah fans setia Mata Langit dari Banyumas yang membawa kita untuk menelusuri lokasi-lokasi bersejarah di wilayah sini. Apa alasannya Pak Heri membawa kami kemari? Ya begini, jadi waktu itu saya kan sedang penelusuran di kawasan Kars ini di daerah Gombong Selatan ya. Waktu itu saya mencari, katanya ada makam yang bersejarah. Saya di sebelah sana daerah Tugu sebelah barat. Terus saya ketemu dengan Pak Kiai. Pak Kiai bilang kalau itu di sana saja di daerah Rogodon itu ada makam yang sangat bersejarah karena makamnya pasukannya bekas pasukannya Pangeran Diponegoro. Diarahkan untuk ya kesini aja, iya saja yang mungkin ada nilai sejarahnya. Gitu iya gitu. Jadi akhirnya saya kesini ketemu dengan Pak Giman. Nah, yang Pak Giman ini adalah juru kunci dari makam ini. Betul. Pak Giman boleh ceritakan siapa sebenarnya sosok yang dimakamkan ini? Yang dimakamkan sini yang Mbah Panji Prawirayuda itu yang dulu katanya nama perjuangan gitu loh. Beliau itu pejuang. Pasukannya itu kalau nggak salah saya dengar. Pangeran Diponegoro. Betul. Beliau katanya dulu nggak pernah bisa dikalahkan ya. Iya. Seorang katanya dia nggak kalah, cuma dari belakang itu 3 jangganya itu 3 sitinya dipotong. Potong lehernya. Karena nggak bisa dikalahkan musuhnya licik dong berarti. Betul. Ya. Oh, dipenggal dari belakang. Jadi kepalanya terlepas. Iya. Ceritanya kepala lepas, kepalanya itu takut dia tahu di mana lah ya. Ininya di sini. Kepalanya entah kemana, tapi jasadnya dimakamkan di sini. Iya, betul. Diganti katanya diganti dengan kepala kelapa. Iya. Jadi kalau orang Rogodono itu nggak boleh dudukan kelapa itu loh. Apalagi sampai menginjak ya. Karena kepalanya beliau pada saat perjuangan itu hilang entah kemana dibawa penjajah yang dimakamkan jasadnya, tapi sama kepalanya kudanya, diganti oleh sama kelapa dan kudanya. Oh, jadi waktu itu berjuangnya naik kuda. Kudanya juga dimakamkan di sini. Iya, betul. Nah, sehingga kalau ada kelapa nggak boleh didudukin sebagai penghormatan. Iya, betul. Mungkin anak-anak kali ya, anak-anak suka main. Ya sama orang sekarang kan mungkin nggak itulah, nggak tahu masalah gini ini. Jadi kalau orang Rogodono itu nggak boleh dudukan kelapa gitu loh. Duduk di kelapa itu nggak boleh. Kalau dilanggar apa yang terjadi Pak? Ya berarti tidak menghormati mungkin ya Pak. Iya. Nggak menghormati karena ini kepalanya Mbah Panji gitu. Mbah Panji. Kalau Pak Giman ini katanya dulu kuncinya adalah ayahnya. Iya, ayahnya bapakku. Tapi bapakku udah meninggal, jadi aku suruh kalau ada apa suruh bersihin gini lah, melanjutkan. Awalnya bapak nggak mau. Nah, aku nggak mau, orang mungkin dulunya aku umurnya belum itu sih. Jadi sekarang kan bapak udah nggak ada, jadi terpaksa. Awalnya nggak mau, tapi terpaksa mau gara-gara katanya didatengin sering arwahnya sini, sering. Datang ke mimpi bapak? Iya, mimpi itu loh. Apa yang disampaikan beliau? Disampaikannya intinya suruh menerusin ini. Kalau ada apa seperti ini kotor, aku suruh nyapu gitu loh. Tapi kalau saya dengar memang gitu Pak, kalau juru kunci itu nggak boleh sembarangan. Iya, betul. Harus ada terahnya gitu, turun-temurun ya. Itu dari bapak saya dulunya.
Ya, jadi Sobat Udah Mata meninggal. Langit, ini lokasinya sebelah sini, kita masih harus menelusuri jalan ini. Tapi sebelum sampai di pintu gerbangnya, Panglima boleh sampaikan nih sepanjang perjalanan tadi apa yang terlihat? Ya saya lihat di kawasan sini emang ada harimau putih, habis itu ada kuda di sini juga, itu terlihat juga. Habis itu ada kayak nenek-nenek tua, Betul. ada kiai bersorban putih, itu terlihat juga kiai itu. Dan tadi mendengar suara kayak gendang gitu. Oh, gamelan. Nah, bukan gamelan, bukan. kayak gendang Apa ya? kayak duduk gitu. Terus Suara terdengar. mungkin suara kuda. Kudanya kalau ini sering itu kalau hari Jumat Kliwon ini sering dengerin ada kuda jalan kering itu ada kelintingannya gitu loh. Bapak mendengar sendiri? Atau Ini sebelahnya. peziarah juga Iya. mendengar? Oh, oke. Warga di sekitar ya yang Warga sering sini dengar, yang ya, sering ya. itu lihat ini rumah ini. Mas Edi itu sering dengerin kalau hari Jumat Kliwon, hari Keramat, dia sering ada kuda jalan gitu loh, Kuda krok jalan, iya. kering. Katanya dia. Bapak sendiri pernah ada pengalaman mistis di sini? Ya, kalau aku seperti kotor, ini ada itu belah sana ada kudanya, kuda diukur itu loh, kudanya merah sih merah tua, ininya ada putihnya kepalanya. Sambil jalan aja kita. Iya, sambil jalan ya Pak. Sambil Bapak tunjukin lewat mana jalan. Di sini aja pintu belakang adalah pintu pertama itu sih. Yang bagian bangun. Pak, Bapak masuk. Mungkin. Yang mana makamnya Pak? Nah ini makamnya. Oh gitu ya. Jadi Sobat Mata Langit ini makamnya itu Sini seperti di kudanya ini. Oh, di dalam satu Makamnya komplek. sini ya. Ya. Seperti dalam satu komplek yang dikelilingi oleh dinding warna Iya. hijau. Mhm. Dan di sini ada pohon besar, ada makam yang terlihat makam ini ya. Iya. Sini tidak terlihat ada. Nggak ada apa, makamnya, nisan. sana- ini Tapi kudanya konon sih. kabarnya di situ makam kuda. Kudanya sama gaman-gaman gitu. Gaman itu senjata. Senjata gitu loh. Oke, kita Senjatanya dia. Jarah. berdoa dulu ziarah sini ya Panglima. Iya. Ya. Oh, ini dulu itu rumah ceritanya ini. Iya, Oh. kalau pokoknya ibu kalau seperti di sini apa namanya lah, keterima gitulah ya. Keterima itu rumah madep ke sono, rumah limasan. Itu. Ya diterima mesti ada. Ada apa? Ada gambaran gitu. Seolah ada melihat ada rumah. Kita duduk ya. Bismillah. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Sadaqallahul Azim. Sudah Panglima aku wawancara Pak Giman. Pak Giman, maaf kalau orang-orang yang datang ke sini tuh biasanya dengan niat apa Pak? Boleh geser Pak, tukar. Seperti dia mau Jakarta Timur seperti perang ya? Iya, perang ke Timur sekali dua kalinya seperti apa yang namanya pakai mau cepet munggah pangkat gitu loh. Sering ke sini, itu mintanya ke sini. Waktu lagi bapak saya masih hidup. Tapi bapak saya kan udah meninggal. Nah, aku suruh nurusin nyapu-nyapu gini. Bangku. Nyapu. Allah. Astagfirullah. Nyapu. Sudah ada makhluk juga dan kuda. Tadi burung sebelumnya. Nyapu. Nah, biar saya bisa Assalamualaikum tanya-tanya. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, permisi Mbak. Sini maju dikit. Ya mohon maaf Mbah, kita datang dari Jakarta pengen silaturahmi ke tempat ini, mau ziarah ke makam Yang Pangeran Mbah Panji. Mbah Panji, Mbah Panji. Parayuda. Prawirayuda dan ingin juga mengetahui sejarah perjuangan beliau pada masa waktu yang lalu. Kisahnya sangat legendaris dan sangat populer. Bahwasanya beliau sangat tangguh dalam medan peperangan Tidak dan pernah bisa dikalahkan sampai akhirnya beliau gugur. karena ada Seperti itu Mbah, mungkin bisa menjadi suri toladan, bisa membawa apa ya dibilang penyemangat bagi kaula-kaula muda sekarang dalam hikmah dari sebuah perjuangan gitu Mbah. Pak maju lagi sini ke sini ke arah sini. Maaf, apa ada kisah pengkhianatan dulunya Mbah? Tak mengetahui titik kelemahan, hanya orang-orang terdekat yang mengetahui.
musuh yang ora pingsan, memenggal dari belakang yang tidak pingsan. Secara tiba-tiba, ya wong kami pun berjalan tidak sendirian. Mbah Panji itu berjalannya nggak sendirian, tapi kok bisa-bisanya musuh tahu posisi beliau dan bisa memenggal dari belakang. Pasti ada kerjasama dengan orang dalam ya, gitu ya. Apakah beliau dibunuh sama orang kepercayaannya sendiri, Mbak? Orang yang harusnya melindungi, tapi dia malah yang Pelakunya. melakukan itu. Pokoknya hati-hati. Pengkhianatan datang itu bukan dari musuh. Lagi sudah. Sampai zaman ini pun seperti itu. Tapi kalau yang Bapak ketahui memang dipenggal musuh ya, Iya. ternyata kisah nyatanya tuh seperti ini loh Pak. Baru dengar juga Bapak ya. Iya. Gimana ceritanya Mbah dulu tuh? Siapa dulu yang Yang memenggal beliau? Kalau bukan Boleh musuh. diketahui, Mbak, namanya? D. Huruf D. Di dalam namanya itu ada huruf D. Walaupun kami masuk dalam suatu target, tapi kami tidak bisa dilumpuhkan, dan kami melakukan perangai dengan kriminal. Negara ini penuh dengan hutan-hutan. Hutan. Terus ini masih terlihat hutannya yang Bahkan timah besi mereka pun tidak mampu menembus kulit-kulit. Maka itu mereka mencari titik kelemahan ini. mereka tuh Belanda ya Bah. Dari titik lemahnya dengan cara mengirim mata. Dengan adanya pengkhianatan, manusia akan digoda dengan harta dan tahta. Si penjajah itu mengiming-imingi harta dan tahta kepada si pengkhianat ini. Dan pengkhianat ini orang dekatnya Mbah. Perjuangan ini, Satu tim berarti. bahkan sang pangeran pun sangat Pangeran Diponegoro sangat marah. Ya karena beliau ini kan pasukannya Pangeran Diponegoro ya. Mungkin beliau ini sebagai apa ya? Pasukan yang termasuk andalan ya. Gimana? pengkhianatan itu pun tahu jangan sampai sesuatu tubuh yang tak bisa dikuburkan menjadi satu. Makanya harus dipisahkan gitu Mbah. Jadi musuh ini tidak mau kalau kepala dan jasadnya, badannya disatuin. Jadi emang dipisahin kepala di mana, badan di mana gitu ya, Mbak? Gitu. Waktu di penggeluan di jalan belum sampai sini. Larinya ini ke sini, badannya sama kudanya. Jadi oh ya Sampai kepala sini udah nggak ada kepala. Iya nggak ada. Iya. Ya Allah. Jadi badannya gitu ya berarti. Iya, Bawa yang bawa kudanya. kudanya sampai sini gitu loh. Terus kepalanya nggak ditemukan? Enggak. Ah, Tahu ya gimana? Allah. Gitu ya, Mbak? Dan tidak boleh disatukan. Nggak boleh disatuin. Emang sengaja dibuat begitu ya gitu, Mbak? Supaya apa Mbah? Tepat menjadi bukti bahwa sang Panji sudah dilumpuhkan. Berarti kepala itu dibawa oleh musuh. Dibawa Iya. kemana itu Mbah? Dia menghadap wong-wong lontok Menghadap oh iya. Menghadap junjungannya orang Dulu Belanda. kan kalau mau membuktikan bahwasanya Musuh sudah komandannya dikalahkan. jenderalnya suruh bunuh misalnya pangeran ini yang memang meresahkan. Sebagai buktinya Jadi kepala ya. kepalanya bawa kemari. bawa ke Bawa kepala. Jadi orang zaman dulu tuh kalau berperang memang harus kepala tuh harus putus sama badan. Aduh. Pokoknya sampai sini tuh ada sama badannya sama kudanya. Harus ada tanda bukti. Memang begitu. Tapi itulah korban dari perjuangan ini. pengkhianat. Tapi kami bangga dapat mempertahankan negara ini
Iya, ya. Walaupun pengkhianatan takkan putus sampai Sampai detik ini dunia ya. ini berakhir. Berarti kepalanya udah nggak ketahuan ada di Di mana. mana ya? Sampai sekarang gimana Mbah kepalanya itu? Apa sudah dikuburkan secara layak? Kami pun tidak tahu Nggak tahu ya. di mana kepala itu. Nah Maka itu hargailah bener, hargailah kelapa. Berarti bener ya Mbah, waktu dimakamkan itu kepalanya diganti Ganti. dengan buah kelapa Iya, nganu badannya tuh. Jadi supaya sampai utuh sini, gitu iya. kan. Sampai sini tuh udah nggak ada kepala. Jadi kepalanya dipakai kan diganti kelapa. Katanya orang Rogodono orang sini nggak boleh dudukan kelapa gitu. Untuk menghormati. Untuk menghormati Mbah Panji. Itu kepalanya Mbah Panji itu loh. Kalau gamannya ada yang di rumah bapak saya itu ada. Gaman itu. Itu Senjata. senjatanya. Nggak boleh Kan bapak didudukin. saya yang itu ketemu di sini ada. Mbah, itu kan di sini nih badan dan kelapa yang digantikan sebagai pengganti kepala. Nah yang sebelah sana apa betul Mbah kudanya dimakamkan dengan senjata beliau? Nah, Mbah ini yang mendampingi. dan Bener Pak. Ini beliau memang asli orang sini Mbah, orang Banyumas. Mbah Panji itu asli mana? Bukan. asli kening. Ya tapi Jawa, asli Jawa. Jawa mana Mbah? rumah terakhir yo. Rumah terakhirnya di sini. Nggak tahu aslinya beliau Kalau dari asli mana? lahirnya Mana besarnya kelahirannya beliau gimana? besar? Iya, Jogja. Jogja. Oh, asli beliau orang Jogja. Apakah? Karena dulu kami yo berpindah-pindah, saling berkomunikasi dengan daerah-daerah lain untuk menyatukan kekuatan untuk mengambil hak kami, yaitu kemerdekaan. Iya, iya. Apakah saat ini masih ada anak cucu keturunannya, Mbah? Yang masih hidup? Sudah nggak ada ya? Beliau pada saat usia berapa waktu meninggalnya Mbah? Apakah beliau sudah Berkeluarga? berkeluarga? Dia masih muda gagah, Sekitar umur? Masih bujang. gagah towonging. Gagah Tewongin nanya ke Bapak. Yang datang ke mimpi Bapak itu sosoknya seperti apa? Yang dipakai bajunya selalu hitam ini itu pakai ikat. Masih muda? Sekitar umur berapa? Ya sekitar umur sekitar bawah sekitar 50-an kalau nggak salah. Di bawah 50. Ini adalah panji-panji. Panji-panji. Panji itu artinya apa? Tiang. Panji itu kayak simbol. Oh, berarti nama aslinya Bukan. siapa? Panji-panji perwira Yuda. peperangan. Oh, Panji itu perwira ya. Panji. Orang juga Panji ini peperangan gitu loh. Jadi kayak panglima Prajurit. Prajurit peperang. Beliau itu prajuritnya apa panglimanya? Panglima perang. Panglimanya. Oh, kalau nama aslinya boleh tahu nggak, Mbak? Tak boleh untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, karena senjata pun tak boleh ada yang memilikinya. Oh, yang senjata yang dikubur itu tidak boleh ada yang memiliki. Emangnya ada yang pengen narik, Mbak? Kurang tahu masalah itu pemikiran orang kan nggak tahu ya. Mohon perlindungan Itu Allah saja paling. Mbah mau nanya, Mbah. yang bisa aku sampaikan. Pak tanya, Pak. Mbah maaf, tadi kan berarti yang di badan Aki ada dua ya, Mbah? Yang burung sama kuda ya. Nah, ini apakah beliau-beliau ini pasukannya dari Mbah Panji? Jadi burung yang selalu memberi kabar Burungnya tugasnya memberi kabar. dan menyampaikan pesan
Karena pada zaman dulu burung-burunglah yang menyampaikan pesan Belum ada alat komunikasi yang canggih dulu ya. melalui sebuah kertas. Surat Oh, suratnya dibawa oleh burung. di kaki. Di kaki burung. Oh, gitu. Kalau yang kuda itu yang tunggangan beliau ya? Sebuah kendaraan Kendaraan. yang setia sampai di rumah terakhir ini. Iya, sampai makam pun di persebelahan ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sosok yang menjaga ini, Mbah. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Tadi barusan Ismi meringkik gitu seperti kuda. Tapi apa sini aja? Oh, dah, kuda. Bapak tukar Bapak sebelah sini, aku tak situ. Oh, sini Bapak. Oh ya, aku soalnya mau wawancara ya. Bapak Heris tuh. Suara kuda kayak gini Pak suaranya. Oh iya. Kayak gini Bang Nima, yang sering kedengeran nama warga ya Pak. Bapak terharu kenapa Pak? Bapak menitikkan air mata. Bapak mau mendekat situ. Tukar Pak Heri, Bapak biar di situ. Bapak situ Pak, nggak dekat Panglima. Biar bisa nanya-nanya sebelah sini boleh. Pak Heri sini. Mungkin ada pesan untuk bapaknya sini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kayaknya sedih gitu ya kudanya ini. Ini nyampe sama batunya bapak-bapak. Kayak meratap gitu. Kayak meratapi. Mungkin tuh di atas pundaknya kan, badan yang udah tidak berkepala gitu, berjalan di bawah sini, Jalan terengah-engah gitu kan. Sampai ke sini kan. Dia saksinya nih, saksi darah-darah itu Ya Allah. mengucur kan ke atas tubuhnya. Oh iya kan jalan kudanya kan gitu ya, mungkin menapak Kan supaya sampai jangan ke jatuh, titik karena ini. kan udah nggak ada pegangan kan. Oke, makanya nggak terlalu tetok gitu, pelan ya. Pak maju lagi Pak. Maka dia sedih. Assalamualaikum Eyang. Apa boleh kita berkomunikasi? Ini Pak Giman yang membersihkan tempat ini Eyang. Iya dah. Ini gimana? Itu yang bersihkan kayaknya Mbak. Nyapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Terima kasih ya katanya. ja Isti jokonggonku Dia bilang makasih ke Pak Giman. Iya Mbak. jaga umahku. Iya Mbak. Panjenengan mesti panglima langit Iya. Iya Mbak. karo dulur-dulure. Piye kabeh dulurmu, kancamu sing dadi dulurmu. Oh iya, kita semua teman yang jadi saudara katanya. Itulah kehidupan.
Sehebat apapun mesti mati. Tapi cara meninggal kok beliau tragis ya Mbah, kasihan Mbah. Takdir Bergetar bibirnya Ismail. ikhlaskan. Wis ikhlas. Kayak cucu Nabi ya. Kayak cucu Nabi meninggalnya. Mati dalam kebenaran. Itu menyenangkan. Memang telik menyedihkan, tapi menyenangkan nanti. Karena ditulis Iya. memegang teguh pada kebenaran, menolak penindasan, menolak penistaan. Iya. Ya. Kadang kenapa kita diberikan contoh lebih baik diam, jangan banyak bicara, karena terkadang kita terlupa. Kita menceritakan sesuatu yang harusnya orang lain tidak boleh tahu. Cukup kita saja. Dan jangan pernah menceritakan kelemahan kita kepada siapa, karena itu adalah celah bagi mereka yang ingin menjatuhkan kita. Celah musuh-musuh kita. Orang sakti itu ketika dia sudah bisa berperang melawan dirinya sendiri, Betul. baru dia bisa turun di medan perang. Kalau belum bisa mengendalikan diri, pura-pura untuk melawan orang lain gitu Mbah ya. Meskipun berkali-kali dikhianati. Meskipun berkali-kali dikhianati dan disakiti. Kayak Apa takdirnya? Badan dan kepala harus dipisahkan. kenapa Mbah? Oh sedih lagi Mbah, maaf ya Mbah. Kita hanya ingin biar tahu gitu anak cucunya sejarah ini ada gitu Mbah. Bukan ingin apa ya, mengorek luka lama gitu Mbah. Apa yang buat Mbak sedih? Kebanggaan. Iya. Kebanggaan Terhadap dia tidak jatuh di medan perang, tapi dia jatuh oleh teman yang sendiri. aduh, Itulah yang menyedihkan. iya. Tapi hebat ya, itu kuda itu bisa nyampe ke sini dengan Dia kondisi pun mati Nanti. karena dia terkena panah oh, dan akhirnya jatuh Gitu. depan sana. jadi dalam keadaan sudah kena panah masih sempat jalan ya, membawa jasad badannya itu ya Mbak. Jatuh dalam pelarian. Itu dalam latihan. Sehidup semati. Pelarian. Yang saya petik dari cerita ini adalah hikmahnya bahwasannya nilai perjuangan tidak bisa diukur oleh apapun. Nilai perjuangan itu hanya Tuhan yang bisa membalas. Perjuangan itu adalah keikhlasan. Iya. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan perjuangan. Sama seperti panjenengan sampai ke tempat ini karena keikhlasan. Iya, Sam. Iya Kenapa? sih. Karena hidup itu harus diperjuangkan. Ya ini sama. Kalau nggak diperjuangkan nggak bakal sampai. Kalau tidak diperjuangkan, tidak akan berjumpa. Terjumpa. Pak Giman mau nanya apa lagi? Ya, bagaimana intinya terima kasih kepada yang rekan-rekan yang sampai datang ke sini ya. Oh iya, Ikhlas sama tenaganya sampai dari tahu ke sini itu. iya. Rumahnya Mbak Panji. Intinya begitu. Terima kasih ya aku. Oh iya sama-sama. Kalau ke Mbahnya mau nanya apa lagi? Nggak usah tanya. Oh udah. udah. Udah masuk ke dalam pikiranku sih. Kuat Iya, ya. iya. Apa Emang konektivitasnya benar kuat. tadi kan? kayak Mbak bilang kita tidak sedih pada saat kematiannya, tapi yang membuat kita sedih itu adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh teman sendiri gitu. Teman yang mungkin pada saat itu sangat dipercaya gitu ya. Sangat dipercaya, sangat yang harusnya melindungi,
yang harusnya Saling menjaga. menjadi perisai tapi ternyata Karena runtuh dan jatuhnya kekuatan kita itu karena pengkhianatan. dan Kita ini kaya di sini. Kita ini banyak orang-orang sakti, orang-orang hebat. Tetapi lemahnya adalah keimanan mereka. Apa yang harus diperbaiki, Mbah? Menginjak kepala orang lain agar dia bisa sampai ke kedudukan tertinggi. Mengejutkan ya. Mbah mau nanya soal orang-orang yang berziarah ke sini dengan niat dan tujuan tertentu. Katanya untuk melihat apakah bakal berhasil atau enggak tuh mereka diberi pandangan ini sebuah rumah gitu, Mbah, yang menghadap ke mana, Mbak, sana tuh? Menghadap ke utara. Menghadap ke utara, dan ini tuh ada ruang tamu, ada dapur. Apa benar seperti itu, Mbah? Maksudnya begini, mereka yang datang ke tempat ini nanti akan diberikan sebuah gambaran, baik itu secara mimpi ataupun secara awang-awang, bahwasanya seolah-olah dia itu berada di sebuah tempat tinggal Rumah? yang nyaman, Oh, sebuah rumah sederhana yang sangat bersih dan indah. kalau dikasih gambaran itu pertanda akan terkabul gitu, Mbah? Ternyata dia sampai ke dalam tujuannya, nyampe ke rumah ini. Bukan berarti kalian tidak sampai kalau Ya. tak melihatnya. Nah, tapi mereka itu benar-benar di sini tuh berdoanya itu memintanya kepada Allah ya, syaratnya ya. Soalnya kan ada juga orang-orang yang memintanya kepada makam Ya itu, terserah, kepada tokoh yang dimakamkan gitu loh, ya Mbah. terserah. Yang terpenting Oh, Mbah Panji kui mempunyai keyakinan dan tatanan cara yang sudah diajarkan sang guru, bahwa yang utama adalah Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala ya. Allah lah yang maha besar. Yang memberi Yang lain itu biasa saja. dan juga diberi gambaran juga yang memberi Allah kan ya. Dia meyakini keesaan Tuhannya dan dia percaya bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusannya untuk ujung tombak perilakunya di muka bumi. Iya, iya. Itu kuncinya. Mbah, ini kata-kata yang paling bisa menjadi suri teladan dari tempat ini buat saya pribadi apa, Mbah? Mungkin buat yang lain juga. Pesannya, Mbah. Terutama buat saya, apa pesan dari tempat ini untuk kedepannya, Mbah? Cukup cermin saja sebagai jimatmu. Wah, dalam ini. Cermin berarti artinya harus introspeksi ya. Karena dengan cermin itulah kau bisa nyawang, kau bisa melihat sosok sejatinya dirimu. Karena apa yang kau pakai itulah yang kau lihat, agar kau siap untuk menghadapi mereka di luar sana. Benar. Ini berarti ya jin korene Mbah Panji Prawirayuda. Askuruni Aku hanya makhluk biasa. Askuruni. Makasih ya Mbah sudah hadir dan memberi wejangan buat pembelajaran anak cucu ya Mbah. Tidak perlu morat-marit, tidak boleh, dan tidak usah repot mempertunjukkan kehebatan kita. Cukup berikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka kaji, akan menjadi kajian dalam Pikiran. kepalanya dan Itulah yang sedang Benar, kami benar, Mbah. perjuangkan di konten YouTube Mata Langit Mbah. Iya, benar. karena hidup itu tidak perlu jadi tontonan, tetapi jadilah Tuntunan. makhluk hidup yang menjadi tuntunan. Oh iya.
Semoga Mata Langit bisa menjadi tontonan sekaligus tuntunan ya Mbah. Makasih Mbak. Makasih, Ayo. Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dengan makhluk penjaga makam ini dan sudah mendapatkan pesan-pesan kebaikan. Ini Pak Giman, apa nih kesan-kesannya setelah syuting bersama Mata Langit? Ya, intinya terima kasih sama yang datang ke sini semua. Bisa datang ke sini ketemu sama Pak Giman. Intinya buat kenang-kenangan ya. Iya, iya, iya. Tapi Bapak nggak nyangka akan didatangi tamu dari Jakarta. Nggak nyangka nggak ada Terus mengungkap tamu-tamu sejarah. gini ya. Gimana kesan dan pesannya gimana Pak dengan melihat Kehadiran. langsung apa namanya prosesi Mediumisasi. daripada mediumisasi Berkomunikasi dengan makhluk gaib. Iya. Gimana kesan-kesannya? Benar-benar aku ya intinya ya biar ingat ke sini semua lah intinya gitu aja, biar ingat kemana, jadi ingat ke daerah sini gitu, daerah Kecamatan Bayan, Desa Rogodono. Tapi Bapak tadi waktu pertama kali ada sosok yang kuda terus Bapak ikut ngobrol tuh perasaan Bapak gimana? Kaget Perasaan apa saya gimana intinya nelangsa lah gitulah. Oh, malah nelangsa. Langsung terharu. Harum nelangsa, jadi rasanya pengen gimana Pengen pengen nangis nangis ya. gitu aja ya. Tadi yang terutama waktu kuda yang di badan Ismi itu begitu meringkih Bapak langsung menetes air mata. jadi Kayak rasanya gimana gitu. nggak tertahan. Ternyata memang beliaulah yang mendatangi Bapak di mimpi, yang minta dibersihin tuh beliau itu Pak. Iya. Nah, kalau ini kotor ini mesti aku perasaan aku mimpi gitu. Di sini ada orang duduk gitu ya. Orangnya tinggi itu pakai sarwa hitam semua. Orang waktu bapak saja mau meninggal malam Selasa Kliwon juga di sini perasaan aku ada orang duduk suruh ke rumah bapak aku. Ini di sini Iya, duduk. Iya. Terus Bapak. berarti kesan-kesannya tentang Mata Langit baik ya Pak ya? Iya, Pak. Ya baik Pak. Kalau Pak Heri apa? Ya, ketika saya tahu sejarahnya ini saya sungguh terharu ketika pada peristiwa heroik seorang pahlawan naik kuda yang sudah tidak berkepala, kemudian kudanya akhirnya membawa jasadnya, badannya. mungkin dalam itu kan berlumuran darah di Kudanya jalan. juga dipanah tuh tadi. Itu kudanya juga kena panah, jadi Kudanya jalannya pun sudah- terseok-seok ya, gitu. sudah mati, sungguh betul-betul sebuah perjuangan untuk generasi muda, bahwa ternyata perjuangan itu pengorbanannya sangat besar. Maka kepada generasi muda, anak-anak muda, agar ya ikut untuk kedepannya harus mau berjuang lah untuk membangun negeri ini. Iya. Baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, jasa para pahlawan tidak bisa dinilai oleh apapun karena ini bentuk dari ketangguhan, kesabaran serta keikhlasan yang terbentuk dari jiwa yang benar-benar ingin memerdekakan bangsa ini ya dari penjajah. Apapun resikonya dipertaruhkan. Ya, ini adalah bukti dan contoh bahwasanya orang-orang terdahulu tidak mudah dalam memperjuangkan kemerdekaan, terutama buat bangsa Indonesia ini gitu. Maka kita dan generasi-generasi ke depan harus bisa menghargai jasa para pahlawan dan terus berjuang untuk negeri ini, agar negeri ini menjadi negeri yang bisa dibanggakan, bisa mensejahterakan rakyatnya dan membawa kemakmuran serta keberkahan buat seluruh suku bangsa yang ada di negeri ini. Itu aja. Ya, semua kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.